Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Materi kita kali ini kitab Fathul Bari juz 1 halaman 605 di sebelah kiri. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabus Shalah. Kitab yang ke-8, bab yang pertama, babu kaifa furidat as-salawatu fil Isra. Bagaimana teknis caranya Allah mewajibkan salat waktu Isra. Faqala Ibnu Abbas haddatsani Abu Sufyan fi hadithi Hiraqla faqala ya'muruna yakni an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bis salati wa sidqi wal afaf. Sahabat Ibnu Abbas menyampaikan waktu Abu Sufyan ditanya oleh Heraklius apa yang diperintahkan oleh seorang yang mengaku nabi? Lalu Abu Sufyan menjawab, Abu Sufyan waktu itu belum Islam. Muhammad itu yakni an-nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan salat untuk jadi orang as-sidqi jujur wal afaf tidak serakah. Hadis Bukhari 349, haddatsana Yahya ibnu Bukair qala haddatsana Al-Lais an Yunus an Ibnu Syihab an Anas bin Malik qala kana Abu Dzar yuhadditsu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala furija an saqfi baiti wa ana bi Makkah. Waktu itu kami posisi masih di Mekah. Lalu fanazala Jibril, kemudian malaikat Jibril turun rupa-rupanya melalui atap rumah dari atas. Fafaraja sadri, kemudian katanya Nabi itu dibelah dadanya. Tsumma wasalahu bima'i Zamzam, kemudian dicuci dadanya dengan air Zamzam untuk menghilangkan kotoran, najis, kedengkian segala macam yang ada di dadanya. Tsumma ja'a bi tastim min dhahabin mumtali' hikmah wa imana. Kemudian setelah dicuci yang hasud, dengki, dendam segala macam yang ada di benak manusia diganti dengan hikmah, kesantunan, Al-Quran, As-Sunnah, wa imanan dan keimanan. Fa'afragha fi sadri thumma adbaqahu, selesai kemudian ditutup lagi. Thumma akhadha bi yadi fa'araja bi ila sama'id dunya, kemudian aku pergi diajak ke langit dunia. Falamma ji'tu ila sama'id dunya qala Jibril li khazinis sama' iftah qala man hadha Jibril qala hal ma'aka ahad qala na'am ma'i Muhammad faqala ursila ilaihi qala na'am falamma fata'alawna as-sama'ad dunya fa idzan rajulun qa'idun ala yaminihi aswidatun wa ala yasari aswidah. Lalu aku diajak ke langit. Begitu diajak ke langit, ditotok, lalu ditanya oleh penjaganya, siapa? Saya malaikat Jibril. Sama siapa kamu? Sama Muhammad. Kira-kira begitulah. Ternyata begitu aku naik, artinya ini pelajaran bahwa segala sesuatu permisi dulu, notok dulu, minta izin dulu, dan lain sebagainya. Lalu begitu di langit pertama aku melihat seorang yang duduk di kanannya ada hitam, di kirinya ada hitam-hitam. Idza nadhara qibala yaminihi dhahik. Kemudian apabila melihat ke kanan maka orang itu senyum. Wa idza nadhara qibala yasarihi baka. Kalau melihat ke kiri nangis. Rupa-rupanya yang kanan itu anak cucunya Nabi Adam, manusia yang ahli surga. Kalau melihat yang ke kiri ini manusia juga tapi ahli neraka. Fa idza rajulun qa'idun ala yaminihi aswida wa ala yasari aswida. Idza nadhara qibala yaminihi dhahika wa idza nadhara qibala yasarihi baka. Faqala marhaban bin nabiy salih wal ibni salih. Kemudian orang yang di situ mengucapkan selamat dengan nabi yang saleh dan anak yang saleh. Qultu li Jibril man hadha? Kemudian aku bertanya kepada malaikat Jibril, siapa ini? Qala hadha Adam. Oh, ini Adam. Makanya kamu selamat datang dengan nabi yang saleh dan anak yang saleh. Karena itu bapak kita. Wa hadhil aswida yaminihi wa shimalihi nasamu bani fa'alul yaman minhum alul jannah
Orang Yaman insyaallah ahlul jannah, wal aswad allati an shimali ahlun nar, fa idza nadhara an yaminihi dhaika wa idza nadhara qibala shimalihi baka. Hatta rajibi las sama'i tsaniyah fa qala li khaziniha iftah, fa qala lahu khazinuha mithla ma qala al-awwal fa fataha. Fa qala Anas fa dzakara annahu wajada fis samawati Adam wa Idris wa Musa wa Isa wa Ibrahim salawatullah alaihim. Lanjut, begitu naik ke langit terus Nabi bertemu dengan Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim. Walam yusbit kaifa manaziluhum. Tidak terlalu dijelaskan detail bagaimana kedudukan beliau masing-masing di langit itu. Ghairu annahu dzakara annahu wajada Adam. Cuma dijelaskan bahwa Nabi Adam di langit pertama, Ibrahim di langit ke-6 dan seterusnya. Nanti di hadis berikutnya dijelaskan. Qala Anas falamma marra Jibril bin Nabi bi Idris. Begitu malaikat Jibril bersama Nabi bertemu dengan Nabi Idris menyampaikan, marhaban bin Nabi saleh wal akhis saleh. Selamat datang dengan Nabi yang saleh dan saudara yang saleh. Para nabi itu enggak ada yang merasa saingan, dengki sesama nabi, tidak. Enggak ada ajaran dengki sesama anak bangsa, apalagi sama umat Islam itu. Faqultu man hadza? Qala hadza Idris, thumma marartu bi Musa. Kemudian naik lagi ketemu dengan Nabi Musa. Marhaban bin Nabi saleh wal ahis saleh. Kata Nabi saleh juga begitu. Nabi Musa, kata Nabi Musa, selamat datang dengan Nabi yang saleh, saudara yang saleh. Qultu man hadza? Qala hadza Musa, thumma marartu bi Isa. Kemudian jalan lagi, naik lagi bertemu dengan Nabi Isa. Faqala marhaban bil ahis saleh wan nabi saleh. Qultu man hadza? Qala hadza Isa. Tanya, siapa ini? Ini Isa. Marartu bi Ibrahim, kemudian setelah itu naik lagi bertemu dengan Nabi Ibrahim. Faqala marhaban bin Nabi saleh wal ibni saleh. Ketemu Nabi Ibrahim juga, selamat datang Nabi yang saleh, anak cucu yang saleh. Qultu man hadza? Qala hadza Ibrahim. Qala Ibnu Syihab fa akhbarani Ibnu Hazmin anna Ibn Abbas wa Aba Habbat al-Ansariyah kana yaqulani qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam thumma urija bi hatta dhahartu li mustawa asma'u fiha sarifal aqlam, sampai beliau ke mustawa. Terus dari langit ke-7 naik lagi sampai mustawa. Qala Ibnu Hazmin wa Anas Ibnu Malik qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah itu fa faradallahu ala ummati khamsina salatan. Kemudian diwajibkan salat 5 waktu. Faraja'tu bidzalika hatta marartu ala Musa. Kemudian pulang sampai bertemu dengan Nabi Musa. Faqala ma faradallahu ala ummatik? Qultu farada khamsina salatan. Qala farji ila rabbik. Kemudian disampaikan, dapat apa? Dapat kewajiban salat 50 waktu. Kalau bisa apakah perlu minta keringanan? Fa inna ummataka la tatiqu dzalik. Faraja'tu fa wada'a syatraha. Kemudian menyampaikan kepada Allah, kemudian dikurangi. Faraja'tu ila Musa qultu wada'a syatraha faqala raji' rabbaka fa inna ummataka la tutiq. Faraja'tu fa wada'a syatraha faraja'tu ilaihi faqala irji' ila rabbika fa inna ummataka la tutiqu dzalika. Faraja'tu faqala hiya khamsun. Kemudian balik-balik sampai tinggal 5 waktu itu. Tapi wa hiya khamsun la yubaddalul qawlu ladayya. Lalu dijelaskan bahwa segala sesuatu yang ditentukan oleh Allah tidak ada perubahan dan pengurangan. Kalau toh salatnya cuma 5 waktu, itu pahalanya sama dengan 50 waktu. Kira-kira begitu. Soal kebenaran cerita ini, kami tidak berani mengatakan bahwa ini hadis tidak benar. Lebih baik kami hanya sekedar membaca. Mungkin pemahamannya yang dimaksud itu yang terakhir ini. Jadi oleh Allah diberikan sholat 5 waktu, tapi pahalanya 50 waktu. Karena Allah ingin memberikan pahala yang terbanyak bagi umatnya. Kalau ada orang yang berani mengatakan hadis ini tidak sahih, ya silahkan. Itu zaman sekarang mah bebas saja. Orang mau berkata apa mah silahkan saja. Tapi ini hadis Bukhari 349, 1636, 3342. Faraja'tu ila Musa faqala raji' rabbaka faqultu istahyaitu min rabbi thumma intalaqa bi hatta intaha bi ila sidratil muntaha.
Tapi jangan sampai dipahami kenapa bolak-balik, apa Allah tidak tahu? Memang Nabi Musa lebih tahu dari Allah? Tidak begitu juga. Wa wasyiha alwanun la adri ma hiya thumma udkhiltul jannah. Kemudian sampai Nabi itu ke Sidratil Muntaha. Lalu di situ banyak macam-macam kenikmatan warna, kemudian masuk ke surga. Dimasukkan ke surga, diperlihatkan faidan fihi habayilul lu'lu' janabit, ada bangunan tinggi dari mutiara, wa idzan turabuha almis, tiba-tiba debunya itu dari misik, harum luar biasa. Ini cerita Isra-nya Nabi Muhammad SAW tentang kewajiban sholat 5 waktu, yang waktu Nabi Isra diberitahu bahwa dianjurkan sholat 5 waktu. Andai saja Isra ini bukan dengan badan, artinya andai saja Isra ini hanya melalui mimpi, maka orang nggak ada ribut. Tapi karena memang Isra ini dengan fisik, maka ada orang yang beriman, ada yang tidak beriman. Kenyataannya Isra-nya Nabi ini dengan fisik. Kalau Nabi Isa saja dinaikkan ke langit dengan fisiknya, apalagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nabi Isa itu inni mutawaffika wa rafi'uk, itu Al-Qur'an. Isa rufi'a wa huwa hayyun 'ala sahih. Wa nabiyyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam aula. Fathul Bari juz 6 halaman 463. Apalagi ayatnya diawali dengan subhanalladzi asra, untuk menunjukkan hanya Allah yang bisa menjalankan, mengisrakan. Bukan Nabi jalan sendiri. Walikauni Quraisyin kadzabathu fi dzalika walau kana manaman lam takdzibhu fihi wala fi ab'ada minhu. Nabi kenapa Isra-nya tidak langsung ke langit, kok ke Baitul Maqdis dulu? Ini supaya mudah dakwahnya diterima. Jadi ketika Nabi menyampaikan ke Baitul Maqdis, maka dia percaya. Orang yang pikirannya sehat pasti percaya Nabi berjalan ke Baitul Maqdis. Artinya dari darat ke darat dulu. Karena kita tahu bagaimana kemampuan akal pikiran orang dulu. Dan ketika ditanya, kamu kan gak pernah ke Baitul Maqdis, cuma sekarang ini. Betul, coba terangkan bagaimana bentuk bangunan Baitul Maqdis. Begitu disampaikan utuh apa adanya, dibantu dengan mukjizat, diperlihatkan videonya oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril, betul. Akhirnya percaya yang percaya. Baru setelah dari Baitul Maqdis, kalau perjalanan datar itu Isra, begitu naik ke atas itu namanya Mi'raj. Dari Baitul Maqdis lalu ke Sidratil Muntaha. Ada yang mengatakan karena itu jarak terdekat ke langit. Tapi yang jelas itu untuk lebih mudah diterima. Ini teknis dakwah seperti itu. Jadi mana yang paling mudah bisa diterima? Jadi bilisani qaumih, dengan lisan kaumnya. Innal hikmata fi dzikri Masjidil Aqsa annahu law akhbara bi su'udihi ila as-sama'i fi bad'il hadits lashtadda inkaruhum falamma akhbara bi Baitil Maqdis wa bana lahum sidquhu fi ma akhbarahum bihi minal alamatis shadiqah akhbara bi mi'rajihi. Di antaranya Zadul Masir fi ilmi tafsir halaman 732 itu. Lalu ini pelajaran awalnya bahwa sholat itu 2 rakaat sebelum Isra dan Mi'raj. Baru setelah itu awalnya 2 rakaat, kecuali maghrib. Maghrib itu 3 rakaat, maka yang lain untuk yang tidak bepergian maka menjadi 4 seperti zuhur, asar sama isya itu. Subuh 2 rakaat. Kalau bepergian semuanya itu bisa 2 rakaat kecuali maghrib. Adam di langit pertama, Nabi Adam, Nabi Isa katanya di riwayat yang lain, langit kedua, Nabi Yusuf langit ketiga, Nabi Idris langit keempat, Nabi Harun langit kelima, Nabi Musa langit keenam, Nabi Ibrahim. Wallahu a'lam. Kami ulangi,
Nabi Adam yang ditemui beliau, nanti macam-macam itu. Nabi Adam, Isa, Yusuf, Idris, Harun, Musa, Ibrahim. Kalau dari tadi perjalanan pertama bertemu dengan Nabi Adam, lalu naik lagi bertemu dengan Nabi Idris. Ya, ini Bukhari 349. Lalu naik lagi bertemu dengan Nabi Musa, lalu naik lagi bertemu dengan Nabi Isa, lalu naik lagi bertemu dengan Nabi Ibrahim. Itu Bukhari 1636, 3342. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma zaghal basar wa ma tawa. An-Najm ayat 17. Itu juga berbicara tentang Isra-nya Nabi. Wa ma ja'alna ar-ru'ya allati araynaka illa fitnatan lin-nas wasyajaratal mal'unah. Jadi betul-betul ini menunjukkan bahwa Nabi itu Isra dengan roh dan jasadnya. Subhanalladzi. Jadi untuk menguji keimanan seorang. Lalu subhanalladzi bi asra bi abdi. Abdi itu menunjukkan manusia lengkap, jasad dan ruhnya. Kalau subhanalladzi asra biruh, kalau ruh berarti biruhi, bukan bi abdi. Andai saja itu mimpi, tapi itu bukan mimpi, tapi dengan jasad lengkap. Lalu orang yang percaya, diantaranya pertama adalah sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Asal cerita itu dari Nabi, saya percaya. Itulah. Lalu yang dilihat waktu Isra itu apa? Apa langsung melihat jasadnya Allah? Tidak. Yang dilihat itu adalah nur, cahaya, seperti rembulan. Ra'aitu nuran, nur anna urah. Itu begitulah yang disampaikan oleh Nabi kepada sahabat Abi Dzar. Nabi Musa melihat cahaya pingsan. Nabi Muhammad SAW melihat cahayanya Allah tidak pingsan. Jadi melihat karena Allah tidak berjasad, tidak berbentuk. Yang dilihat itu nur kekuasaannya Allah. Hadis yang terakhir Bukhari 350, kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, ummil mukminin, faradallahu salata hina faradaha rak'atain fil hadar was safar fa uqirrat salatus safar wa zida fi salatil hadar. Dulunya di rumah maupun di perjalanan itu dulunya sama-sama 2 rakaat. Lalu setelah diturunkan kewajiban salat waktu Isra ini untuk perjalanan, maka boleh 2 rakaat, yang 4 rakaat jadi 2. Tapi kalau di rumah yang 4 rakaat tetap 4 rakaat, yang 3 rakaat tetap 3 rakaat. Berdasarkan Al-Quran surah An-Nisa ayat 101. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falaisa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Boleh kita mengqashar, menjamak. Shadaqatun tasaddaqallahu biha 'alaikum. Jadi kalau mau ambil dispensasi boleh. Annas salawati furidat lailatal Isra rak'atain ilal maghrib. Thumma zidat ba'dal hijrah illa subhah. Kama rawa Ibnu Huzaimah wa Ibnu Hibban wal Baihaqi min tariqi Sya'bi an Masruq an Aisyah qalat furidat salatul hadar was safar rak'atain. Falamma qadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah wa atma'anna zida fi salatil hadar rak'atain. Wa turikat salatul fajri litulil qiraah. Kenapa salat fajar itu tetap 2 rakaat, salat subuh? Karena bacaannya panjang. Kenapa panjang? Supaya orang yang masih mandi di rumahnya berjalan itu bisa mengikuti salat jamaah. Di samping antara adzan dan iqamah agak lama, imam bacaannya agak lama supaya makmum bisa tidak masbuk, tidak ketinggalan. Wa salatul maghrib, kenapa dia jadi 3? Li'annaha witrun nahar, karena itu witirnya siang.
Jadi karena witirnya siang. Falaisa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Anna qasra sholati kana fi sanati rabi'ah minal hijrah. Ini tentang qasar itu diperbolehkannya itu aturan itu sejak 4 Hijriah katanya. Jadi ini suka ada pertanyaan ya, mudah-mudahan diingat. Kenapa sholat subuh itu 2 rakaat, sholat maghrib 3 rakaat? Karena kalau sholat subuh itu panjang bacaannya untuk membantu orang sholat. Kalau sholat maghrib karena itu witrun nahar, karena itu witirnya siang sebagai tanda. Kalau yang 4 itu ibaratkan memang ketentuan dari Allah untuk standar yang sedang lah kira-kira begitu. Lalu 2 rakaat itu yang awal. Itu ada dalam Fathul Bari juz 1 halaman 612 di sebelah kanan, 4 baris lah dari bawah. Yang paling menarik dari cerita Isra dan Mi'raj ini adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dhahaba jama'atun ila annahu lam yakun qabla al-Isra'i salatun mafruḍah illa ma kana waqa'al amru bihi min salatil laili min ghairi tahdidin. Wa dhahaba al-Arabiyyu ila anna as-salata kanat mafruḍatan rak'ataini bil ghadati wa rak'ataini bil 'ashyi. Wa dzakara asy-Syafi'iyyu an ba'di ahli al-ilmi anna salatal laili kanat mafruḍatan thumma nusihat biqoulihi ta'ala faqra'u ma tayassara minhu. Tadinya salat itu sangat dianjurkan, lalu yang sangat dianjurkan 2 rakaat itu adalah salat malam. Faqra'u ma tayassara min Al-Muzammil ayat 20. Fasara al-fardu qiyama ba'dil lail. Paling tidak salat malam ini sangat dianjurkan meskipun nanti ada yang beda pendapat. Tsumma nusiya dzalika bis shalawatil khamsi. Kemudian setelah itu turunlah perintah kewajiban salat 5 waktu, maka yang wajib tentu salat 5 waktu itu. Wastangkara Muhammad ibn Nasrin al-Maruzi dzalika wa qala al-ayatu tadullu ala anna qawlahu ta'ala faqra'u ma tayassara minhu innama nuzila bil Madinah liqaulihi ta'ala fiha. Faqra'u ma tayassara minhu itu kata pendapat yang terakhir Muhammad bin Nasr al-Maruzi itu turun di Madinah, sedangkan kewajiban salat itu di Mekah. Jadi ini untuk menunjukkan bahwa luar biasa, sebelum terjadi kesulitan Allah itu sudah memberikan kemudahan. Ini rumus ini. Bagaimana caranya kita bisa meniru? Sebelum ada kesulitan, jauh sebelumnya Allah sudah memberikan kemudahan, sudah memberikan solusi. Karena salat ini termasuk salat sunnah itu di Madinah, sedangkan masalah perang itu kejadiannya di kota Mekah. Kewajiban salat itu di waktu Isra, waktu di kota Mekah. Tapi Allah sudah menyampaikan alima an sayakun, di antara kalian ada yang sakit, ada yang jadi pegawai, ada yang nggak bisa bangun tidur. Jadi salat malamnya boleh 1/3 malam, 2/3, 1/3, 2/3 di pertengahan malam, atau 1/3 terakhir, atau mau subuh. Liqaulihi ta'ala fiha wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah wal qitalu innama waqa'a bil madinati la bi Makkah wal isra'u kana bi Makkah qabla dhalik. Wa mastadalla bihi ghairu wadih lianna qawlahu ta'ala alima an sayakuna dhahirun fil istiqbal faka'annahu subhanahu wa ta'ala imtanna alaihim bita'jilit takhfif qabla wujudil masyaqqati allati alima annaha sataqa'u lahum wallahu a'lam. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.